Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seliran Agustin dengan NPM 2359201019. Di sini saya akan menjelaskan tugas M Di sini saya akan menjelaskan tugas saya MK Machine Learning dengan tema deteksi hama sawi hijau. Belajar mesin tugas yaitu klasifikasi gambar sawi. Di bagian pertama, load dan eksplorasi data. EDA atau Exploration Data Analysis adalah proses mengeksplorasi dan memahami data sebelum melakukan analisis lebih lanjut atau membuat model pembelajaran mesin. Tujuannya yaitu membuat dataset gambar sawi dari folder, melakukan eksplorasi data awal, lalu memvisualisasikan contoh gambar dan mengecek distribusi kelas seimbang atau tidak seimbang. Kegunaannya yaitu tahap ini penting untuk memahami data yang akan digunakan, memeriksa kualitas gambar, dan memastikan data siap untuk diproses. Lalu di sini ada code-nya. Ini untuk fungsi gambarnya. Lalu selanjutnya yang pertama adalah menentukan jalur atau lokasi folder. Yang kedua ada membaca setiap gambar satu persatu. Yang ketiga mengubah ukuran gambar menjadi ukuran yang seragam. Yang keempat memberi label pada setiap gambar, misalnya O untuk ada hama dan 1 untuk tanpa hama. Lalu yang kelima ada menyimpan ke dalam sebuah daftar atau list. Nah, ini lalu yang selanjutnya ada langkah analisis data eksplorasi EDA, menggali wawasan dari data. Ini adalah bagian inti di mana kita menggali data seperti yang dijelaskan di video, karena data kita berupa gambar EDA yang akan sedikit berbeda dari data tabel biasa, namun tujuannya tetap sama. Memahami data, mencari pola melalui visualisasi, melihat distribusi kelas seperti di video, dan menganalisis jumlah pria dan wanita penderita penyakit jantung. Langkah pertama kita adalah melihat perbandingan jumlah gambar di setiap kelas. Ini penting untuk mengetahui apakah dataset ini seimbang atau tidak. Lalu ini ada statistik deskripsi datasetnya. Nah, ini distribusi kelas dataset sawi. Ini yang 499 ini data sawi ada hama, dan yang 500 ini data sawi tanpa hama. Lalu ke sini ke proporsi kelas dataset sawi. Di sini terdeteksi ada 40,9% data sawi ada hama. Lalu ada 50,1% data sawi tanpa hama. Nah, ini adalah diagramnya. Nah, plot ini menampilkan hubungan antara lebar dan tinggi gambar dengan warna yang mempresentasikan aspek rasio. Lalu di sini ada distribusi jumlah gambar per kategori. Lalu di sini ada menampilkan contoh gambar visualisasi awal dari. Mari kita tampilkan beberapa contoh gambar dari masing-masing kategori. Nah, ini dia ya. Contoh gambar daun chaisim dengan hama. Nah, yang seperti ini nih. Seperti ada ulat, terus itu yang ada kotorannya, yang ada robekan yang seperti ini. Ini menandakan berarti ada hama.
Kalau yang tanpa hama bisa kita lihat ya, bersih dan ya tanpa hama. Secara visual, kita bisa melihat perbedaan daun dengan hama cenderung memiliki bercak, berlubang, atau warna yang tidak merata. Sementara itu, daun tanpa hama terlihat lebih utuh, mulus, dan memiliki warna hijau yang lebih solid. Lalu, analisis properti gambar, ekstraksi fitur dalam video. Analisis dilakukan pada fitur yang sudah ada, seperti usia atau denyut jantung. Untuk data gambar, kita perlu mengekstrak fitur kita sendiri. Lalu ini ada perbandingan komponen warna. Ini ada ini adalah temuan yang sangat menarik. Yang pertama, channel hijau. Daun tanpa hama memiliki nilai rata-rata hijau yang jauh lebih tinggi. Ini sangat masuk akal karena klorofil pada daun sehat memantulkan warna hijau yang kuat. Lalu yang kedua ada channel merah, red atau biru, blue. Perbedaan tidak sebesar pada channel hijau, namun daun tanpa hama juga menunjukkan nilai yang sedikit lebih tinggi. Pola ini menunjukkan bahwa warna adalah pembeda yang sangat kuat antara kedua kelas. Kesimpulan akhir dari EDA, seperti yang ditekankan dalam video, tujuan akhir dari EDA adalah mendapatkan pemahaman mendalam tentang data. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan pada dataset CHASIM, kami dapat menyimpulkan yang pertama, dataset seimbang, jumlah data untuk kedua kelas hampir sama, yang merupakan fondasi yang baik untuk pemodelan. Yang kedua, perbedaan visual jelas. Ada perbedaan kasat mata antara daun berhama dan tidak. Lalu yang ketiga ada fitur kecerahan dan warna sangat berpengaruh. Analisis kuantitatif menunjukkan bahwa daun sehat secara signifikan lebih cerah dan lebih hijau daripada daun berhama. Lalu yang keempat ada potensi pemodelan. Insight ini mengkonfirmasi bahwa fitur-fitur visual seperti warna dan kecerahan dapat menjadi prediktor yang kuat jika kita ingin membangun model machine learning untuk mengklasifikasi daun CHASIM secara otomatis. Lalu itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.